Film kita mulai dengan seorang sniper bernama Swagger bersama dengan satu rekannya bernama Donnie. Terlihat berada di atas bukit. Mereka berdua sedang menjalankan misi militer di zona konflik Ethiopia. Dari atas bukit tersebut mereka sedang mengawasi dengan mobil pasukan pemberontak yang sedang melaju ke arah kem Amerika Serikat yang berjarak begitu jauh dari mereka berdua. Akan tetapi itu bukan suatu halangan, justru di situ ketangkasan mereka diuji untuk mampu melumpuhkan sasaran. Konsentrasi dan perhitungan yang matang benar-benar membuat pertahanan lawan berantakan dan membuat lawan berhenti bingung akan arah peluru yang menyerang. Hostile threat down, over. miles an hour, 3 mil lead. Di saat mereka berhasil, akan tetapi di pusat komando tiba-tiba menganulir keberhasilan Swagger dan rekannya saat itu, dan bahkan langsung memutuskan kontak radionya. Keheranan Swagger semakin bertambah saat sebuah helikopter datang tiba-tiba menyerangnya dengan senjata serbu milik helikopter tersebut. Padahal pihak intelijen mereka tidak menginformasi skema penyerangan lewat udara. Hal ini menjadi pertanyaan dari pihak manakah heli itu berasal. Nanti akan kita temukan jawabannya. Lanjut cerita, perlawanan tidak seimbang pada peristiwa tersebut mengakibatkan rekan Swagger tewas, yaitu Donnie, yang merupakan sahabat satu-satunya Swagger yang selalu mendampingi selama perjuangannya saat menjadi intelijen sniper, dan hal tersebut membuat kemarahan Swagger memuncak dan berhasil menembak jatuh heli tersebut. Singkat cerita, 3 tahun berlalu sejak misi terakhirnya gagal yang dinilai oleh pihak intelijen. Swagger lebih memilih pensiun dan mengasingkan diri di sebuah gubuk di tengah gunung es yang jauh dari keramaian. Hari-harinya ditemani oleh seekor anjing yang bernama Sam. Namun di suatu hari tiba-tiba ia kedatangan tamu tak diundang dari FBI. Mereka adalah Kolonel Ishak Sobari serta 2 orang pengawal yang tidak saya tahu namanya. Lanjut cerita, Pak Ishak dengan susah payah untuk membujuk Swagger dengan skema penembakan jarak jauh terkait adanya sebuah aksi pembunuhan terhadap presiden yang berhasil dibaca lewat rekaman transmisi. Dengan kemampuan Swagger, Pak Ishak yakin bisa membantu menggagalkan rencana teroris tersebut. Seperti itulah cerita yang disampaikan Pak Ishak. Nasionalisme mantan intelijen yang sangat setia masih melekat pada jiwa Swagger. Akhirnya dia pun bersedia menjalankan misi untuk terakhir kalinya. Tapi sayangnya ia tidak menyadari adanya motif terselubung di balik rencana ini. Sosok Swagger sang penembak jitu yang tak pernah tergantikan. Singkat cerita, Swagger mulai menjalankan misinya dan mulai mengamati 3 tempat penting di Amerika Serikat, yaitu di Maryland, Philadelphia, dan Washington DC. Mulai dari kamera pengintai, kecepatan angin, suhu udara, dan kelembapan tidak luput dari perhatian Swagger. Bahkan, dan di mana dari ketika tempat itu presiden akan ditembaki, maka Swagger memilih Philadelphia sebagai titik lokasi yang paling memungkinkan itu terjadi. Berlanjut ke 2 minggu kemudian, tepat pada hari kunjungan presiden, Swagger dibawa kolonel dan 2 pegawainya dibawa ke sebuah gedung yang tak resmi. Dari balik jendela gedung tersebut, Swagger tersebut menganalisa dengan seksama di mana kemungkinan terjadinya penembakan terhadap presiden. Di sisi lain, sebuah senjata otomatis telah dipersiapkan kelompok rahasia dan mengarahkan larasnya tepat pada posisi presiden berdiri, berpidato di atas mimbar dengan kerumunan orang. Hinggalah tiba saatnya Swagger meyakinkan di mana kemungkinan terburuk akan sedang berlangsung. Namun tiba-tiba seorang ofisir polisi Philadelphia muncul dan menembaki Swagger dari belakang. Kemudian disusul dengan tembakan jarak jauh secara tiba-tiba, justru mengenai kepala Uskup Agung Ethiopia.
ketika beliau mendampingi presiden tepat di samping mimbarnya. Seketika masa pun berhamburan dan Swagger menjatuhkan diri dari jendela tersebut untuk menyelamatkan diri. Namun sial, 2 peluru bersarang tepat di bahu dan pahanya. Kejadian tersebut membuat Swagger sadar bahwa ini adalah murni jebakan dan bukan mustahil jika sang officer polisi tersebut merupakan bagian dari jebakan tersebut. Hal itu terbukti ketika ia dituduh sebagai eksekutor penembak dengan menewaskan Uskup Agung tersebut. Dengan luka tembak di tubuhnya, Swagger berhasil lolos dan menghampiri sebuah agen FBI yang sedang memantau situasi di hadapan agen tersebut. Yang mengatakan, "Bukan aku pelakunya, aku dijebak." Dan kemudian Swagger melumpuhkan agen tersebut, lalu merampas senjata dan kendaraan dinasnya lalu kabur dari tempat tersebut. Sedangkan di gedung itu mereka sibuk memasang sniper milik Swagger pas tepat posisi Swagger berdiri di sana, sekaligus dijadikan skenario seolah-olah Swagger pelakunya. Di sisi lain, kegagalan membunuh Swagger benar-benar membuat Pak Kolonel geram. Tak lama pemburuan pun untuk menangkap Swagger pun dilakukan. Tim dengan keahlian profesional dikerahkan. Mereka yakin jika saja Swagger gagal ditangkap, maka cerita akan jadi berbeda, yang pastinya situasinya akan semakin memburuk. Sementara itu, kepiawaian Swagger masih cukup ahli, mampu membuat mengelabui petugas dan menjatuhkan diri dan mobilnya ke sungai. Saat berhasil lolos dari kejaran tersebut, Swagger berakhir di rumah seorang janda bernama Sarah. Dia adalah mantan istri teman karibnya dulu, yaitu Donnie. Pada awalnya Sarah meragukan Swagger karena pengaruh isu yang bergulir di televisi dan internet. Namun Swagger terus berupaya untuk meyakinkan Sarah bahwa sekelompok orang telah menjebatnya, hingga ia dituduh sebagai dalam pembunuhan. Akhirnya Sarah pun bersedia mengobati luka tembak Swagger. Sebagai agen FBI, tahu persis reputasi karir Sersan Swagger, bahkan jiwa nasionalisnya yang sangat kuat, sehingga dia yakin bahwa bukan Swagger dari pembunuhan tersebut. Melihat terdapat banyak kejanggalan, agen FBI mampis mencari data dan menggali informasi ini. Namun segala upaya yang dilakukan mampis tidak ada hasil. Namun berujung sebuah aksi penculikan atas dirinya. Di sebuah gudang pinggir sungai, mampis diikat dan dihajar habis-habisan. Namun ketika hendak dibunuh, Swagger datang dengan tembakan jarak jauhnya. Sejak itulah, mampis bersedia mengorbankan karirnya dan bersedia menyatukan misi bersama dengan Swagger, yaitu membongkar kejahatan yang berbalut konspirasi di tubuh FBI terkait dengan penembakan Uskup Agung di Philadelphia. Kabar bergabungnya mampis dengan Swagger mengabarkan babak baru dalam film ini akan segera dimulai. Kolonel Isaac Sobari dan komplotannya kini mulai resah, sehingga mereka membuat strategi bagi siapa saja yang mampu membuat Swagger keluar dari persembunyiannya, termasuk mencuri Sarah, sahabatnya, untuk dijadikan sandera. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk membunuh Swagger. Sementara itu, Swagger bersama dengan mampis mendatangi seorang ahli balistik dan persenjataan yang tinggi di sebuah dusun terpencil. Tak disebutkan namanya dalam peran ini. Namun kemahiran si kakek tua ini mampu membongkar di balik penembakan tokoh Uskup Agung. Berdasarkan data yang diungkap oleh si kakek, ternyata pelakunya adalah Michael, seorang sniper bayaran yang kondisinya kini sudah lumpuh. Dengan sesama sniper yang juga handal pada masanya, tentu Swagger juga sangat mengenali sosok sniper tersebut. Singkat cerita, mereka berdua tiba di Virginia. Menyusul adanya informasi Michael sengaja ditempatkan di sana sebagai opsi kedua untuk memancing kedatangan Swagger. Swagger langsung masuk rumah dan menerobos masuk menemui Michael.
Sambil menodongkan pisau, Swagger menceritakan semua hal terkait penembakan Uskup Agung. Motifnya adalah ketakutan yang berlebihan dari sekelompok penjahat jika sang uskup membocorkan semua kejahatannya pada presiden. Dan dalam dari semua ini adalah Colonel Isaac dan Charles. Setelah itu, Mikhail menembak kepalanya sendiri. Beruntung Swagger telah merekam percakapan itu melalui handphonenya. Sementara di luar rumah, pasukan militer utusan Kolonel Isaac mengepung dan memaksa Swagger untuk menyerah. Namun faktanya, mereka justru termakan perang yang dibuat-buat Swagger. Untuk sekian kalinya, strategi yang dilakukan Pak Isaac ternyata tidak mampu menghadapi kepayawan dari Swagger. Hingga akhirnya Kolonel Isaac harus menerima kesepakatan yang dibuat oleh Swagger. Meskipun berat, mau tidak mau langkah ini harus mereka tempuh, di mana mereka harus menyerahkan senator sebagai jaminan demi mendapatkan file rekaman handphone tentang bukti kejahatan mereka selama ini. Singkat cerita, Kolonel Isaac sampai di puncak bersama dengan senator di atas gunung salju, di mana mereka sepakat untuk bertransaksi di sana. Penjahat selalu ingin menang, mereka membawa Sarah sebagai bagian dari strategi mereka, bahkan memasang sniper di beberapa titik gunung tersebut. Namun sepertinya Swagger lebih sigap membaca strategi mereka dan berhasil melumpuhkan salah satu snipernya. Situasi tersebut membuat pengawal Kolonel Isaac teriak frustasi dan menantang Swagger dari kejauhan. Tak diduga, tiba-tiba bidikan Swagger memutus pergelangan tangannya. Sementara itu, senator berpura-pura berlagak baik dengan membujuk Swagger untuk bekerja sama dengannya. Dengan tegas, Swagger menyinggung dengan kejahatan perang di Ethiopia yang terjadi 3 tahun yang lalu. Dan hal itu menjadi tamparan baginya. Tiba-tiba di luar dugaan 2 helikopter FBI datang untuk menangkap Swagger. Dia menyerah dan terpaksa membawa perkara ini ke majelis peradilan. Di hadapan hakim dan penuntut, Swagger berusaha membantah bahwa dituduhkannya selama ini adalah tidak benar. Bahkan terkait bukti senjata miliknya itu pun hanyalah rekayasa Kolonel Sobari. Karena ketika itu, senapan masih dalam posisi belum digunakan dan tidak sembarang orang bisa menggunakannya. Namun ketua majelis justru meloloskan Kolonel Sobari dengan dalih materi kasusnya di luar teritori hukum di sana. Hal itu justru mengagetkan Swagger. Namun meskipun demikian, hakim memberikan kesempatan pada Swagger untuk mendedikasikan keadilan dengan gayanya sendiri. Hasil vonis bebas diberikan hakim kepada Swagger. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sebuah villa di mana Hakim Sobari dan senator telah tertawa atas kebebasannya. Tiba-tiba salah seorang pengawalnya jatuh di hadapannya dengan luban peluru tepat di kepalanya. Paham akan isyarat kedatangan Swagger, mereka pun berusaha melindungi diri. Namun kemurkaan Swagger kali ini sudah tidak bisa dianulir lagi. Alhasil semua penghuni villa tersebut harus termakan tembakan kemurkaan Swagger. Tak cukup dengan itu, ia pun membocorkan instalasi gas kemudian meninggalkannya. Dan dalam hitungan detik villa tersebut meledak. Sementara itu, Swagger menghampiri Sarah yang sedang menunggu di mobilnya. Dan film pun selesai.